Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang mengenal wajah negara-negara ASEAN. Untuk mengawali materi IPS kali ini, mari kita berdoa sejenak sebelum belajar dan ucapkanlah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai materi lebih lanjut, Ibu akan mereview analisa dan identifikasi kalian tentang pembelajaran sebelumnya. Yang pertama adalah mencari batas-batas wilayah geografis, yang kedua astronomis, dan juga dampak positif dan negatif dari kedua hal tersebut bagi negara-negara ASEAN. Berikut review dan identifikasi hasil analisa kalian. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik dapat menganalisa persamaan dan perbedaan antar negara anggota ASEAN. Ada 4 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama, bentuk pemerintahan negara ASEAN. Yang kedua, keadaan alam negara-negara ASEAN. Yang ketiga adalah keadaan penduduk negara ASEAN dan perekonomian negara-negara ASEAN. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan anggota-anggota ASEAN, maka kalian harus melihat dulu secara keseluruhan bagaimana bentuk pemerintahan negara-negara tersebut. Misalnya Singapura, ibu kotanya Singapura, bentuk pemerintahan republik dan kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Nah, nanti kalian lihat mana yang sama dan mana yang berbeda. Kedua, mari kita lihat keadaan alam negara-negara Asia Tenggara. Dilihat dari sisi bentang alamnya, Asia Tenggara memiliki 4 tipe, yaitu pegunungan, perbukitan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Kawasan Asia Tenggara terdiri atas dataran utama yang disebut dengan Semenanjung Indochina dan pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Kawasan ini terletak pada lempeng-lempeng tektonik sehingga kawasan ini rawan dengan gempa bumi. Lempeng-lempeng ini di dalam bumi seperti ada patahan-patahan. Berikut beberapa laut yang ada di kawasan ASEAN. Selanjutnya kita akan melihat keadaan penduduk negara-negara ASEAN. Keadaan penduduk Asia Tenggara menurut A.L. Kroeber ada 2 ras, yaitu ras Negroid dan ras Mongoloid. Berikut suku bangsa yang menjadi mayoritas di tiap-tiap negara di ASEAN. Untuk jumlah penduduk di kawasan Asia Tenggara, Singapura merupakan negara terpadat penduduknya di ASEAN. Karena dilihat berdasarkan luas wilayahnya, Singapura ini dihuni oleh sekitar kurang lebih 6.000 jiwa per kilometer persegi. Kemudian untuk negara yang terjarang penduduknya di ASEAN adalah Brunei Darussalam, yaitu hanya 71 jiwa dihuni dalam 1 kilometer persegi. Bahasa yang digunakan di ASEAN ada bahasa Melayu, bahasa Thai, bahasa Filipino, bahasa Cina atau Mandarin, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia, dan banyak lagi bahasa lainnya. Berikut beberapa agama dan kepercayaan yang ada di Asia Tenggara beserta beberapa tempat peribadatannya. Masuk pada perekonomian negara-negara ASEAN, di negara Asia
Asia Tenggara ini, kegiatan masyarakatnya di antara lain adalah pertanian, perikanan, pertambangan, pembalakan, dan juga industri. Sekitar 50% penduduk di Asia Tenggara berpencaharian petani. Selain itu juga ada perikanan karena banyak sekali laut yang ada di Asia Tenggara ini. Berikut beberapa pertambangan yang ada di kawasan Asia Tenggara. Kemudian di kawasan Asia Tenggara ini juga penghasil kayu yang disebut dengan pembalakan. Proyek industri yang dikerjakan bersama oleh negara-negara ASEAN ada industri pupuk, industri tembaga, vaksin, dan abu soda yang ada di Thailand. Baiklah, untuk aktivitas kalian kali ini, Ibu harap untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan masing-masing negara anggota ASEAN terkait pemerintahan, keadaan alam, keadaan penduduk, dan perekonomian. Cukup sekian materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Kita ucapkan bersama alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.